Jadi orang yang terlibat ini banyak ya, sehingga bisa menghasilkan karya-karya everlasting terbaik ya, dengan komposisi yang brilian ya, lagu-lagu zaman dulu kan masih kita dengar sampai zaman sekarang, dan bertahannya itu sampai bertahun-tahun ya. Kalau sekarang kan beberapa bulan aja ganti gitu ya, karena itu aja. Dan generasi musik saat ini itu apa ya, selalu dianggap menghancurkan generasi musik sebelumnya gitu. Sama dulu itu juga udah begitu sebenarnya gitu. Karena kalau kita bicara tentang sejarah peradaban musik ya, itu berputar terus gitu. Ada saatnya selera musiknya turun, ada saatnya naik gitu, ada saatnya turun lagi, ada saatnya. Dan ini imbas dari teknologi itu, sehingga dia memang menciptakan ya proses cara berpikir yang apa ya, instan lah bisa. Ini itu sedang mengalami penurunan kualitas selera gitu. Di era selera yang meningkat kualitasnya, itu lagu-lagu bagus itu menutupi lagu-lagu yang jelek gitu. Tapi ketika selera kualitas itu menurun gitu, lagu-lagu yang jelek ini yang mendominasi gitu. Halo, ketemu lagi bareng gua Leonardo Ricci, masih di konten musik, ngobrol asik soal musik. Kali ini kita mau ngobrolin soal alasan lagu Era Now makin busuk. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Ya pastikan tonton sampai habis supaya kita semua bisa mendapatkan pemahaman secara menyeluruh ya. Jadi berbobot maksud gue ini dari segi komposisi ya, itu mencakup notasi, chord, progresi, sama aransemen. 4 itu tadi ya. Kalau soal lirik sama sound ini, lagu-lagu Era Now ya liriknya itu udah bagus-bagus lah, naratif lah gitu ya, dibanding sebenarnya secara general ya, dari waktu ke waktu, masa ke masa, lirik itu udah cukup bagus. Dia hanya berubah bentuk ya, dan itu yang paling dipahami orang awam ya, karena memang lirik itu berisi kata-kata, dan kata-kata itu merupakan bahasa komunikasi ya antar sesama manusia gitu. Jadi itu yang paling mudah dipahami. Jadi untuk soal lirik lagu-lagu Era Now itu nggak ada masalah sama sound ya, karena sound audio zaman sekarang itu juga udah makin clean lah gitu ya, makin bersih gitu ya. Gua bakal ngebahas ini dari 2 POV gitu ya. Jadi dari sudut pandang penikmat sama pelaku ya, listener pecinta lagu ya, sama dari sisi komposer ya, produsen yang produce musik itu tadi gitu ya. Karena di industri ini sebelumnya itu belum pernah terjadi ya. Jadi sistem industri kita saat ini itu sedang mengalami penurunan kualitas selera gitu. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya dengan sistem yang seperti ini gitu ya. Kalau penurunan selera itu dari waktu ke waktu, masa ke masa, itu selalu berputar. Dari dulu udah ada gitu. Nanti bakal gue jelasin gitu ya. Dan di sini gue nggak nyalain kondisi, karena memang ya realita dan sikonnya seperti ini ya. Jadi hanya sekedar opini atau pendapat pribadi gue aja ini gitu ya, dari sudut pandang keduanya, komposer sekaligus listener. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jadi yang pertama itu dari POV penikmat lagu ya. Era Now itu mendengarkan lagu itu effortless gitu ya. Jadi nggak butuh upaya keras untuk kita bisa manjain telinga, nggak perlu banyak duit untuk bisa menyenangkan hati kita gitu ya. Kita udah bisa dengerin lagu gitu ya. Lu cuma butuh koneksi wifi di HP, di situ bisa langsung denger lagu-lagu yang lu mau gitu. Kalau lu bosen atau lagunya jelek menurut lu, ya tinggal skip aja gitu kan. Kita semua tahu beda banget gitu ya antara zaman dulu dan zaman sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu gue masih ngerasain yang namanya kaset pita gitu ya, sama CD-CD bajakan lah yang harganya 5 ribuan gitu ya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke toko musik, jalan-jalan ke pasar gitu ya, buat nyari tuh kaset-kaset yang sekiranya itu, wah ini gue tertarik nih sama covernya gitu. Jadi kita bisa aja nggak tahu isi lagunya gitu, karena kita effort, kita jalan gitu kan, kita keluarin duit buat beli gitu. Jadi ya kita dengerin semua lagunya gitu ya.
Jadi semakin mudah kita mendapatkan sesuatu itu semakin nggak peduli kita terhadapnya gitu ya. Semakin kita butuh effort untuk mendapatkan sesuatu itu otomatis kita makin hargai dan kita makin menjaganya gitu. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua ini masih dari POV menikmat lagu ya. Keberhasilan lagu hit saat ini ditentukan oleh market yang sebenarnya belum cukup mature ya secara psikologis maupun musikalitas. Di rentang usia rata-rata sekarang katakanlah 18 sampai 25 tahun lah. Itu dihuni oleh para Gen Z terutama. Jadi lagu-lagu viral zaman sekarang ini kan rata-rata dari sosmed ya, terutama TikTok tuh. Dan lu tahu sendiri lah penghuni TikTok itu isinya orang-orang kayak gimana gitu kan, didominasi sama usia-usia remaja. Jadi mereka jadi ujung tombak lagu itu untuk bisa menjadi viral ya kan. Kalau zaman sebelumnya seperti tahun 2000-an ke belakang tuh itu kan justru didominasi sama orang-orang dewasa gitu ya yang menikmati semua, tapi kita beli tuh. Nah, yang beli itu kan orang-orang yang udah berpenghasilan ya. Majority juga udah cukup matang lah secara emosional gitu. Itu sebabnya gue banyak kritik lah lagu zaman now itu mostly childish gitu ya. Sebenarnya lagu-lagu zaman dulu juga ada yang childish, yang jelek, yang busuk itu juga ada gitu. Cuman kan masih ketutup tuh. Ketutup di era selera yang meningkat kualitasnya. Itu lagu-lagu bagus itu menutupi lagu-lagu yang jelek gitu. Tapi ketika ketika selera kualitas itu menurun gitu, lagu-lagu yang jelek ini yang mendominasi gitu. Memang dari dulu udah dari zaman blues, era blues, rock and roll itu sebenarnya secara komposisi itu gimana ya? Bisa kita katakan bukan jelek sebenarnya. Terlalu sederhana. Blues itu kan identik dengan 135 ya. Itu terlalu sederhana gitu. Jadi ya masih banyak ketutup lah gitu. Kalau zaman dulu sama masterpiece ya, itu karya-karya yang balance kualitasnya secara lirik, notasi, aransemen dan sound gitu ya. Bukan berarti juga sound lagu-lagu jadul itu jelek gitu ya. Jadi cuma kualitas audionya aja yang gak sejernih sekarang gitu. So, imbas dari effortless ya dan kondisi market yang belum cukup mature ini mengkonstruksi sebuah reaksi, yaitu musik yang terlalu mudah untuk dikonsumsi. Kita langsung bahas yang kedua dari POV pelakunya ya. Oke, bagian kedua kita bicara tentang dari POV, kita bicara dari sudut pandang POV pelaku ya, musisinya itu sendiri. Karena ini yang paling penting ya. Memang tanggung jawabnya ada di pundaknya si komposer itu gitu. Kalau listener itu kan dia cuman ngedengerin apa yang dia suka ya, apa yang menurut kata hatinya itu mewakili itu, apa yang enak buat dia gitu. Nah, kalau dari si komposernya itu kan mereka yang produce gitu loh. Jadi ya mereka yang bertanggung jawab sebenarnya. Gitu. Yang pertama itu ada peralatan produksi musik menjadi makin murah gitu. Dampaknya ini apa? Jadi banyaknya barang-barang impor sekarang itu ya. Ada tuh sound card yang harganya sejutaan ke bawah ya. Ya range juta 2 juta kita udah bisa rekaman yang lumayan lah dengan kualitas audio yang cukup jernih gitu ya. Kayak lagu gua Bapak Bangsa itu yang pertama kali gua upload di YouTube, nanti bisa lu cek. Itu cuman pakai sound card Focusrite ya, 2i2 sebenarnya. Dan itu ya kualitas audionya yang nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat gitu sih. Cuman memang bikin musiknya cuma 3 jam. Tapi ngehits itu. Itu salah satu lagu buat kampanye yang hits waktu tahun 2018 ya, waktu itu gitu. Nah, itu contoh lagu yang aransemennya nggak ada isinya tapi ada hooknya dan dibuat dengan ya gitar yang ala kadarnya, gitar handmade, dibuat sama gitar handmade, harmonika, dan itu ya gue ngaransemennya juga ala kadarnya aja tapi ngehits gitu. Nah, kalau dulu itu kan saringannya jelas ya.
Jadi demo lagu yang ditolak, ya lu nggak bisa rekaman yang bagus kalau zaman dulu, apalagi layak didistribusi karena belum memenuhi standar kualitas notasi, lirik, dan komposisinya ya. Kalau sekarang nggak perlu saring-saringan lah, dengan peralatan yang seadanya, lu rekam sendiri, mixing sendiri, dan langsung didistribusi sendiri di medsos atau platform streaming ya, streaming musik itu kayak Spotify dan lain sebagainya. Itu udah bisa langsung masuk ke telinga listener gitu ya. Dan walaupun itu sampah kualitasnya ya, yang denger juga kebetulan rendah juga kualitas seleranya ya, jadi klop gitu ya, jadi bubble explosion gitu, dan membentuk selera musik, selera lagu dari listener ini memang rendah gitu. Jadi market itu ya tinggal terima lagu aja, produsennya tinggal ngikutin ya, yang berputar-putar di atas itu ya lagu hits yang sebenarnya itu mulu lah gitu, komposisinya begitu ya, sampah lah gitu. Yang kedua, kita langsung aja, ilmu yang sangat mudah didapatkan gitu, mandirinya tapi kebablasan gitu. Semua bisa dikerjain sendiri gitu, sehingga para songwriter atau musisi-musisi ini jadi merasa bisa memproduce dari mentahan gitu ya, sampai mentahan aransemen sampai mixing mastering itu seorang diri, bahkan mendistribusikannya juga seorang diri ya, atau hanya beberapa orang aja lah katakanlah gitu. Kalau di label-label zaman dulu itu yang udah besar itu ya kan ada standar mentahannya sebenarnya, itu yang mengkurasi gitu, yang menyaring itu INR ya, artist and repertoire gitu. Itu nyaring dulu itu seberapa bagus kualitas lagunya, seberapa word lah musisinya gitu ya, dengan tampilannya kayak gimana gitu, skillnya kayak gimana. Dulu kan itu disaring banget gitu, makanya lagu-lagu zaman dulu ya inilah maksudnya long lasting lah gitu. Jadi kalau zaman dulu ya tracking ngetracknya itu biasanya banyak yang terlibat ya. Setelah itu mixingnya itu ada sendiri, masteringnya itu juga ada sendiri gitu ya. Sampai distribusi itu beda lagi. Masing-masing divisi itu ada expertise-nya gitu ya. Ada seorang expertnya gitu. Ada orang khusus yang memang sudah berpengalaman, emang punya ilmu. Dia baru punya kewenangan di situ untuk menyaring orang-orang sebelum didistribusi gitu ya. Lagu yang dikerjakan oleh banyak orang itu sebenarnya auranya itu lebih multicolor gitu ya, karena banyak karakter yang melebur jadi satu kesatuan. Ini dari mentahannya gitu ya, jadi hasilnya juga maksimal banget. Belum lagi manajer-manajer yang branding si musisinya itu tadi gitu. Jadi orang yang terlibat ini banyak ya, sehingga bisa menghasilkan karya-karya everlasting terbaik ya, dengan komposisi yang brilian ya. Lagu-lagu zaman dulu kan masih kita dengar sampai zaman sekarang, dan bertahannya itu sampai bertahun-tahun ya. Kalau sekarang kan beberapa bulan aja ganti gitu ya, karena itu aja gitu. Nanti gue bakal jelasin lah di segmen khusus gitu ya. Jadi semakin sedikit karakter yang terlibat itu semakin monocolor sebenarnya lagunya. Makanya zaman sekarang itu lagu-lagu itu banyak kita dengar itu yang sejenis semuanya gitu ya, dan lebih cepat redup. Itu yang kedua tadi. Dan yang ketiga, ini masih dari sudut pandang POV pelaku ya, komposer. Kemajuan teknologi ini bikin para musisi ini jadi malas berpikir gitu. Kita semua ya tahu lah, kita minta lirik kayak gimana, musik yang kayak gimana, ketik, generate, jadi gitu ya. Padahal AI musik itu konfigurasinya itu ya baru sebatas mengkalkulasi nada-nada, lirik, dan aransemen yang pasaran aja gitu ya. Jadi less karakter gitu. So otak manusia ini sebenarnya masih bisa bersaing sama AI gitu ya. Jadi ketiga alasan tadi yang mengkonstruksi lah sebuah reaksi gitu ya. Musik yang terlalu mudah untuk dibuat gitu ya.
Ini jelas ya sampai sini. Jadi ya dari POV pelaku ini ada 3 ya. Menurut gua peralatan produksi musik yang makin murah, ilmu yang mudah untuk didapatkan ya. Sama yang ketiga, kemajuan teknologi AI yang semakin pesat itu membuat para musisi menjadi malas berpikir. So ketiga itu kita lebur jadi satu, itu ya mengkonstruksi sebuah reaksi itu tadi ya. Musik yang terlalu mudah untuk dibuat gitu. Next kita lanjut ke kesimpulan reaksinya gitu. Jadi kesimpulan gua, sistem industri yang terbentuk dari kedua kondisi di atas gitu ya, dari POV listener sama POV composer itu membentuk selera market yang standar kualitasnya rendah gitu ya. Jadi ini memang sistem yang ngasih tantangan buat kita sih memang, terutama pelaku musiknya ya. Kalau penikmatnya itu tadi nggak peduli, mereka hanya mendengarkan apa yang menurut mereka enak, apa yang menurut kata hati mereka mewakili gitu ya. Karena gue ngerasa musisi yang muncul ini sebenarnya ya orang-orang yang secara taste juga nggak seberapa sih ya, imbas dari kemajuan teknologi itu tadi gitu ya. Dan nggak tahu juga, ini memang ada 2 kemungkinan. Yang pertama memang by design gitu, yang kedua memang imbas dari teknologi itu sehingga dia memang menciptakan ya proses cara berpikir yang apa ya, instan lah, bisa dikatakan gitu. Instan, bisa dikatakan ya malas lah karena ada AI itu tadi gitu, mengenerate jadi lagu, edit dikit jadi gitu ya. Itu yang sebenarnya ya, mie instan itu kan juga nggak banyak gizinya gitu ya, minim gizi lah gitu, sesuatu yang instan gitu. Jadi nggak kita buat bener-bener lah secara apa ya, based on experience gitu, terus berdasarkan keilmuan, nah gitu segala macam lah. Jadi ini apa, karena gue ngerasa musisi yang muncul ini sebenarnya orang-orang yang ya tadi itu secara taste nggak seberapa ya, dari imbas kemajuan teknologi gitu ya, yang kebetulan match sama selera pasar gitu ya, pada umumnya selera pasar yang rendah ya. Tapi walaupun begini sih, gue yakin nanti suatu saat ya itu bakal balik lagi gitu. Karena kalau kita bicara tentang sejarah peradaban musik ya, itu berputar terus gitu. Ada saatnya selera musiknya turun, ada saatnya naik gitu, ada saatnya turun lagi, dan ini lagi masanya turun gitu. Dan gue bakal jelasin secara singkat kenapa begini gitu ya. Memang peradaban musik gitu ya, dari awalnya banget itu sederhana lah dia gitu. Dari alat musik petik itu ya cuman berapa gitar gitu kan, sederhana banget gitu kan, cuma nyanyi nana, yaitu mengikuti lagu-lagu yang diproduksi gitu. Jadi alat musik yang sesederhana itu pada mulanya itu mengikuti lagu-lagu yang mereka create gitu, mengikuti sederhananya gitu ya. Dan generasi musik saat ini itu apa ya, selalu dianggap menghancurkan generasi musik sebelumnya gitu. Sama dulu itu juga udah begitu sebenarnya. Kita bicara The Beatles lah gitu. The Beatles itu dianggap menghancurkan generasi musik sebelumnya ketika dia naik gitu. Karena itu memang waktu penurunan selera kualitas lah. Itu kan musik-musik ringan lah mostly ya, walaupun ada beberapa lagunya The Beatles yang bagus gitu ya. Itu kan era rock and roll yang pada waktu itu kualitas seleranya juga menurun gitu. Jadi dari abad ke-15 sampai abad ke-18 lah ini masuk era Renaissance ya, musik klasik, era barok, era romantik gitu. Itu diisi sama ya komposer-komposer top lah, komposer-komposer jenius bangsa Mozart, Beethoven, Sebastian Bach gitu ya, Frederick Chopin gitu ya, Chopin lah gitu. Di awal 1900-an masuk tuh blues sama jazz gitu ya, blues dulu ya. Nah ini musik ringan nih, dari yang tadinya klasik itu kan kompleks tuh, mengutamakan keindahan dan kompleksitas gitu ya. Ini masuk musik blues gitu ya. Nah blues ini juga ada beberapa juga blues ya, rock and roll gitu ya. Rock and roll nanti itu akarnya tetap blues ini ya. Ada Delta blues, Mississippi blues gitu ya, dan berbagai macam fusion lainnya gitu. Dan blues itu termasuk musik ringan secara composing ya. Gue nggak bicara soul,
Gue bicara secara composing karena identik dengan 145 gitu ya. Dulu itu jagoannya ya ada Robert Johnson lah di tahun-tahun itu gitu. Jadi setelah era klasik ya, terus masuk ke era blues dan jazz gitu. Terus masuk ke era rock and roll gitu tahun 50-an, 1950-an gitu. Pertengahan abad 1900 itu ada ya jagonya The Beatles lah sama Elvis Presley gitu ya. Dan apa ya? Itu masuk lagi ke 1970-an. Nah, ini band-band yang paling gua suka di tahun ini gitu ya. Band-band yang genrenya ini progresif psychedelic rock gitu. Gue suka banget kan di sini dulu band-band besar itu ada King Crimson, Gentle Giant, ya, Genesis, Queen juga, wah itu gila sih. Mereka bisa apa ya, komposisi lagu mereka itu simply complicated lah gitu. Jadi mudah untuk didengarkan, tapi kompleksitasnya itu cukup tinggi ya, bobotnya itu cukup tinggi gitu. Terus kita lanjut ke 1980 sampai 1990-an ya, masuk ke era musik elektrik. Jadi elektrik ini udah ada di zaman dulu gitu ya, sama klasik rock gitu ya. Elektrik ini ya contohnya di tahun-tahun itu ada Depeche Mode gitu ya. Nah kalau musik rock ini ya Gen R gitu, Led Zeppelin, White Lion gitu ya. Atau 90-an itu masuk ke Stone Temple Pilots gitu ya. Dan ada juga grunge di situ ya, Nirvana gitu di tahun-tahun itu. Lalu lanjut ke tahun 2000-an itu masuk ke era New Age ya. Beragam banget di tahun ini gitu. Sekaligus bagus gitu. Jadi tahun-tahun 1980 sampai 90-an itu sebenarnya depresiasi selera juga gitu. Dan masuk ke tahun 2000-an itu udah bagus-bagus lagi sebenarnya gitu. Beragam banget lah, ada R&B macam Backstreet Boys, Westlife gitu ya. Itu kan akar juga R&B itu ya dulu di tahun 80-90-an itu ada Jeko ya, Michael Jackson gitu. Terus ada rap juga, Eminem dan orang-orang kulit hitam gitu ya. Terus pop rock juga ada, misalnya kayak Creed lah itu. Terus ya hip rock kayak Linkin Park, beragam banget di tahun ini. Semua yang beragam tapi ada di posisi di atas gitu ya, rata gitu. Jadi nggak satu yang paling gitu. Terus kalau ya yang sedikit lebih underground gitu ada Korn dulu itu juga ya gitu. Jadi ya beragam lah gitu. Dan di tahun 2008 ini di Indo ini masuk musik-musik Melayu gitu. Ini depresiasi selera lagi gitu. Penurunan kualitas selera lagi gitu. Di tahun 2000 itu naik, tahun 2008 turun. Sama aja di luar juga. Tahun 2008 itu emo rock. Tuh itu bangsanya 30 Seconds to Mars, My Chemical Romance itu banyak banget di tahun itu emo rock. Kalau di Indonesia Melayu gitu. Nah ini cikal bakal ya penurunan selera kualitas komposisi sampai tahun 2020-an lah, 2022 lah. Kalau sekarang ya udah lumayan muncul ada yang bagus-bagus sedikit gitu ya. Jadi ya kurang lebih gambarannya seperti itu gitu. Ini dari gua dan gimana lah menurut kalian gitu ya. Kalau kalian ada pendapat gitu dan atau gua ada salah ngomong segala macam, tulis di kolom komentar gitu ya. Dan sekian, salam dari gua. Salam cerdas bernada seperti biasa. Oke. Thank you.